この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, pada kali ini selamat datang lagi di YouTube channel. Ini YouTube channel mana nih ya? Berarti ini YouTube channel Randy Enzia kemungkinan ya. Pada kali ini saya akan menunjukkan ini sebuah aplikasi menggunakan AppScript. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk apa? Oke, ini bertujuan untuk melakukan web report lah misalnya. Dan masing-masing siswa itu bisa melakukan login dan bisa juga melakukan absensi di akunnya masing-masing. Dan bisa juga untuk melakukan pendaftaran secara online dan melakukan reset password secara online. Nanti keterangan lebih jelasnya akan saya sampaikan di dalam video ini. Oke. Perhatikan di pojok sebelah di sini. Di sini pertama silakan kunjungi blog saya, itu adalah Kari Malano. Oke, blog saya Kari Malano. Bisa saja di searching di Google. Itu kemungkinan akan terjadi top blog yang paling atas ya. Kata pencarian yang paling atas. Jadi di pencarian yang paling atas itu Kari Malano. Kemungkinan ya, karena di HP saya yang namanya Kari Malano, jika dicari Kari Malano di Google Search Engine, itu akan keluar yang paling atas kalau Kari Malano. Oke, setelah keluar Kari Malano, ini sedikit dulu bagaimana saya menceritakan bagaimana tampilan dari blog saya. Ini welcome to Kari Malano. Jadi bagian atas ini ada foto profil. Ini sebenarnya ada 6 orang karena ini posenya adalah potret, jadi yang tertangkap cuma 4. Jika dibuka dari laptop atau perangkat PC yang landscape, maka akan tampil semuanya. Oke, ini biasa aja, tampilan di depan biasa aja, postingan-postingan biasa aja. Oke, ini adalah di bagian home. Coba lihat di bagian bawah ini, bagian sini. Oke, ini adalah bagian home. Di sebelahnya itu ada menu. Silakan, kalau misalnya ini cuma profil dulu ya, pengenalan dulu. Oke, ini menu semua materi yang ada di sini. Oke, contohnya misalnya materinya C6 lah, mana C6? C6 ritmik yang biasa saya yang lumayan bikin heboh lah. Di sini ada e-booknya juga, e-book tentang C6 ritmik, terus e-book tentang C6 ritmik juga, terus ada e-book tentang C6 pramuka. Di bawahnya juga ada gerakan C6 pramuka. Oke. Lanjut di sebelah di tengah. Ini adalah bagian untuk, karena saya membuat TTE yang bisa dicek melalui Kominfo. Jadi ini jika dimasukkan datanya saat diinput kodenya, kode yang ada di di bagian TTE-nya itu akan keluar file aslinya dan bisa diverifikasi melewati Kominfo. Terus ada di sini bagian tes. Untuk tes ini sangat jarang sekali saya gunakan karena ini masih pengembangan. Mungkin masih terjadi ada kesalahan atau bug-bug atau segala macamnya. Jadi silakan dipilih mata pelajarannya apa. Misalnya saya pilih pas, nanti akan keluar di bagian bawahnya, masukkan nomor HP. Oke, cukup pengenalannya. Untuk di bagian bagian login web reportnya itu adalah di bagian sebelah kanan, pojok paling kanan. Oke, pojok paling kanan. Ini akan keluar tampilan seperti ini. Ya, desainnya Kamen Rider ya. Desainnya Kamen Rider. Tampilan-tampilan biasa aja. Ini sebenarnya saya gunakan juga untuk misalnya kalau siswa mau melihat nilainya, ada presentasi nilai, ada ulangan harian. Tapi ini satu link untuk semua siswa. Oke, nanti kalau mau jelasnya bisa juga dikunjungi langsung ya. Kunjungi langsung, silahkan diklik presentasi atau ulangan harian. Itu tampil semua datanya, semua yang saya ajar. Karena saya wali kelas, ini juga ada input biodata siswa. Terus di bawahnya ada testimoni jujur, kalau misalnya ada pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan juga. Kalau malu bilang langsung, bisa lewat link ini. Terus ada kalkulator kesehatan, karena saya adalah guru olahraga.
Jadi saya tampilkan juga itu bisa melakukan mengakses kesehatan lah. Tapi ini patokannya adalah sebagai patokan dasarnya saja, bukan rujukan aslinya. Apa nih maksudnya apa ya? Jangan terlalu berpatok pada yang kalkulator kesehatan yang saya bikin ini. Oke. Terus kita masuk ke intinya. Ini ada di bagian login report. Oke, ini ada di bagian login report. Kak, enggak pakai baju? Enggak boleh masuk, maju. Kamar dulu. Boleh, karena buka baju kan? Enggak boleh masuk ya. Ini ada bagian login report, ini ada di bagian bawah. Silakan diklik saja, ini bagian login report. Oke. Yang pertama, saya kondisikan saya adalah sebagai siswa baru lah ibaratnya, dan datanya belum ada. Jadi ini ada di bagian bawah, belum punya akun, daftar. Jika saya melakukan daftar, maka saya diminta untuk memasukkan username baru dan passwordnya apa. Saya contohkan di sini. Username saya itu adalah apa bagusnya ya? Bikin sajalah contohnya ya. Sebagai contoh awal saya bikin Z saja. Z huruf besar ya, Z huruf besar. Terus passwordnya Z juga, Z huruf kecil. Oke. Terus saya klik daftar. Dia akan mencari. Jadi search engine-nya dia akan mencari apakah username yang dimasukkan ini sudah ada atau belum. Jika sudah ada, maka pesan di bawahnya. Kalau di sini kan pesan di bawahnya itu adalah pendaftaran berhasil. Jika misalnya username-nya sudah ada, maka username sudah ada, silakan untuk mengganti yang baru. Jika sudah berhasil, maka ini sudah masuk ke bagian database-nya. Berarti saya sudah punya akun, login. Jadi di bagian login ini Z-nya huruf besar, terus passwordnya adalah Z kecil. Oke, terus saya ketik login. Akan masuk tampilan seperti ini. Ini kenapa masih kosong? Karena ini akun baru. Jadi namanya belum ditampilkan, kelasnya belum ditampilkan, absensinya belum ditampilkan, nilainya pun di sini, bagian sini belum juga ditampilkan. Terus profilnya juga masih kosong. Oke. Profilnya juga masih kosong. Anggap saya sudah melakukan apa namanya ya? Ini yang Z tadi ya. Coba saya masukkan namanya. Nama saya adalah Zip misalnya. Contohnya Zip. NISN saya anggaplah seperti ini dulu. Kelas saya adalah ini. Tanggal lahir saya adalah ini. Tempat lahir ya. Terus tanggal lahir saya adalah ini. Contoh ya. Contoh aja dulu. Jenis kelamin saya adalah L, laki-laki. Ini akan saya ubah lagi, ini bagian jenis kelamin ini saya mencoba untuk drop down nanti. Saya akan coba ubah dulu. Jadi ini untuk pratinjau aja. Saya anak kedua, alamat saya di sini. Oke, anggap saya sudah mengisi semua biodata di bawah. Lalu apa yang saya lakukan adalah paling di bawah itu adalah ubah data profil. Jadi kita menunggu loading dulu. Dan jika berhasil maka akan keluar seperti ini. Profil berhasil diubah. Oke. Ini data saya yang tadi. Jika saya melakukan reload atau refresh akun, kalau misalnya refresh akun, tentu data yang tadi akan kembali kosong. Tapi karena saya memakai sistemnya, saya tarik lagi datanya jika sudah masuk, jika sudah login, maka bagian profilnya akan sama juga datanya seperti yang tadi, seperti ini. Oke, perhatikan yang tadi saat saya melakukan reload tidak kembali ke halaman login, tapi langsung ke halaman data siswa. Jadi data ini tampil ini langsung ke sini. Dan ini saya bikin jika misalnya dia berhasil login, maka untuk login berikutnya tidak perlu lagi. Tapi jika dia melakukan logout, maka harus login kembali seperti web pada umumnya lah. Oke, saya akan mengganti akun dulu yang biodatanya sudah saya isi. Oke, yang biodatanya sudah saya isi. Ini masih ingat enggak ya passwordnya?
Ini kalau nggak salah contoh profil aja ya, tapi datanya lumayan lengkap. Oke, nah ini seperti ini. Data lengkap. Paling atas itu ada namanya, nama. Terus kelasnya kelas berapa? Kelas 10.3. Ini bisa disesuaikan dengan maunya. Karena ini hanya contoh saja, maka penampilan namanya seperti ini dulu. Oke. Ada 3 menu seperti yang tadi. Ada absensi, ada nilai. Nilainya masih kosong. Nanti akan diambil lagi dari database karena ini belum saya sinkronkan ya. Tapi kemungkinan tampilannya akan mirip dengan absensi ini. Ada nomor, terus ada hari ini akan berubah nanti menjadi materinya. Terus yang absen ini akan berubah jadi nilainya, dan keterangan ini akan berubah menjadi tuntas atau tidak tuntas. Oke, itu untuk bagian nilai. Untuk absensi, tertekan. Oke. Untuk bagian absensi ini akan keluar riwayat absensinya seperti apa, dan profilnya ini yang sudah saya isi sebelumnya. Ini sudah lengkap sampai ke bawah saya isi. Oke, mulai dari nama dan segala macam. Untuk profil sudah tadi ya. Untuk profil selanjutnya untuk ganti password. Tadi yang akun yang sudah saya isi ini ID-nya adalah R besar, terus passwordnya adalah T besar. Dan saya akan mengubah passwordnya ini. Ini ada fitur ganti passwordnya. Untuk ganti password tadi kan R kan, saya ubah menjadi D besar. Oke, saya ubah jadi B besar. Kita coba ganti password. Tinggal kita tunggu loading terlebih dahulu. Dia akan melakukan pengecekan dan mengubah password yang lama. Password berhasil diubah. Jika password berhasil diubah, maka kita kembali logout. Ini akan otomatis kembali logout dan disuruh untuk melakukan login kembali. R-nya R besar, terus D tadi ya, D-nya D besar juga. Maka kita akan coba login. Apakah bisa? Kalau misalnya gagal, oke, ternyata bisa. Maka di database-nya passwordnya sudah diubah. Ini udah 3 menu di bawah ya. Kita lanjut untuk melakukan absensi. Ini saya menggunakan fitur GPS perangkat masing-masing. Bisa dilakukan dengan seperti apa ya? Bisa dilakukan, ini ada barcode. Barcode ini adalah isinya username-nya sama kelasnya. Atau misal kalau mau hanya username-nya saja itu nggak masalah. Dan nanti perekapannya akan diinput langsung ke ke database kita juga. Ada 2 versi. Yang pertama adalah jika saya punya akun sendiri untuk melakukan scan barcode. Jika siswanya tidak punya paket data, tapi barcode-nya sudah dia simpan, maka saya tinggal nge-scan saja. Kita ambil perangkat dari guru. Saya akan membahas di lain waktu saja. Saya scan barcode ini, maka absensinya akan tampil dan otomatis akan tampil di bagian riwayat absensi. Oke, ini real time, bukan real time ya. Yang real time itu yang geolokasi, itu yang real time. Oke. Terus yang kedua, ini menggunakan GPS titik lokasi. Seperti aplikasi pusaka gitu kan. Kalau aplikasi pusaka kan itu kita harus berada di ruang lingkup titik yang bisa kita melakukan absensi. Jika di luar ruang lingkupnya maka absensi akan gagal. Sekarang lokasi saya jauh dari titik lokasi untuk melakukan absensi. Itu menggunakan tombol presensi sekarang. Jika saya menekan tombol presensi sekarang, maka akan keluar Anda berada di luar jangkauan absen. Jika misalnya berhasil nanti berada di jangkauan absen, maka keterangan di sana presensi telah dilakukan. Terus bagaimana jika misalnya lokasi kita sudah berada di tujuan, tapi sebelumnya kita sudah melakukan absensi juga? Maka keterangannya adalah Anda telah melakukan absen hari ini. Dan waktunya itu akan dicatat juga. Kapan waktunya, terus kapan waktunya itu juga akan dicatat juga beserta tanggalnya juga. Jadi formatnya seperti riwayat absensi ini. Nanti bisa juga di bagian keterangan ini diubah. Contoh, misalnya hari dan tanggalnya melewati GPS atau scan itu tadi, dia sudah masuk, harinya sudah keluar,
tanggalnya sudah keluar, waktunya sudah keluar, tapi di keterangan jika dia telat, misalnya 30 menit, misalnya jam masuknya itu jam 8 contohnya, masuk jam 8, ternyata dia absennya itu GPS ataupun yang barcode, scan barcode, itu dia absennya jam 8.30 misalnya, maka di keterangannya nanti akan keluar telat. Atau misalnya dia tidak melakukan absensi hari ini, maka keterangannya bisa kita ubah nanti di database ya, bisa kita ubah nanti menjadi alpha. Itu dilakukan secara apa? Secara otomatis. Jadi kita hanya duduk dan dilakukan secara otomatis saja. Oke. Dan kita di bagian penutup, kita masuk ke bagian penutupnya. Ya. Ini saya bikin dari ibaratnya dari nol juga ya. Ya, mencari referensi-referensi juga dan gaya-gaya tampilan. Ini desainnya yang terpikirkan bagi saya terlebih dahulu adalah seperti ini. Jika ada desain-desain yang lainnya mungkin besok inilah saya kembangkan bagaimana. Dan menurut saya ini sudah cukup responsif untuk di perangkat Android. Di PC juga Pak, apalagi di PC. Karena PC layarnya lebih luas. Terus yang kedepannya saya juga mau menambahkan verifikasi. Jika dia melakukan pendaftaran maka dilakukan verifikasi melewati nomor WhatsApp. Jadi kalau misalnya dia belum verifikasi, maka data akunnya akan dihapus, atau misalnya kalau tidak dihapus maka datanya itu apa namanya ya? Oh, dia tidak bisa melakukan login sebelum melakukan verifikasi. Oke. Dan ini bisa dikembangkan lagi. Saya maunya besok ini apa ya? Ya sih, pilih yang terpikirkan sekarang cuma verifikasi melewati WA saja dulu. Kalau lewat email juga ada rencananya, tapi saya tidak tertarik karena udah jarang yang menggunakan email sekarang. Udah jarang menggunakan email sekarang. Ini verifikasi keluar aja terus ya. Nah, untuk bagian nilai ini untuk penginputan nilai ya. Ini sebenarnya masih manual sih, kecuali dengan absensi. Kalau absensi ini semuanya serba otomatis, tanggal dicatat otomatis, keterangannya dicatat otomatis, harinya dicatat otomatis juga, dan absensi dilakukan oleh masing-masing. Tapi di bagian nilai ini masih manual. Contohnya seperti apa? Karena saya olahraga tentu ada prakteknya juga. Kalau ujian teori mungkin saya bisa membagikan di bagian form test saja yang di bawah ini. Oke, di bawah sudut ini kelihatan ya. Pokoknya di bagian sudut nomor 2 dari kanan, paling bawah ya. Nomor 2 paling kanan. Tapi kalau misalnya praktek tentu inputnya masih manual juga. Input manual, setelah saya input secara manual baru bisa dilihat oleh siswa tampilannya di sini. Oke. Cukup hanya segitu dulu untuk video kali ini. Ini banyak notifikasi. Cukup untuk kali ini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan klik komentar di bawah. Dan jangan lupa sebarkan juga informasi ini kepada teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya tertarik menggunakan source code ini silahkan hubungi saya. Dan jika ada request juga tambahan maunya seperti apa, jika saya bisa saya akan mencobanya. Jika tidak bisa ya gimana lagi ya. Sekian untuk video kali ini. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ergemi Channel. Bukan Ergemi ya. Channelnya Randy Inzia. Oke. Saya Randy Inzia. Terkadang saya pakai bahasa Indonesia dan terkadang saya pakai bahasa Minang. Sampai jumpa. Bye bye.